Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Widari dari Prodi PG PAUD semester 2 dengan NIM 18622500016. Di sini saya akan membuat tugas UAS eh, mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya mengangkat tema tentang anak dengan kebutuhan khusus Autism Spectrum Disorder (ASD) atau anak autis. Apa sih ASD itu? Yuk mari kita simak. Berikut adalah pengertian dari ASD atau gangguan spektrum autism atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan neurologis yang dapat mempengaruhi interaksi sosial, keterampilan komunikasi, dan perilaku individu. Istilah spektrum digunakan karena ASD mencakup berbagai gejala dan tingkat keterbatasan yang berbeda-beda, yang dapat sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa individu dengan ASD mungkin memerlukan dukungan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang lain mungkin memiliki gejala yang relatif ringan dan mandiri. Kemudian apa sih penyebab dari ASD? Penyebab pasti dari ASD ini belum diketahui, tapi diyakini bahwa faktor genetik dan lingkungan berperan dalam perkembangan autism. Para peneliti telah mengidentifikasi beberapa gen yang mungkin berkontribusi pada perkembangan autism dan beberapa faktor lingkungan prenatal dan masa kanak-kanak awal juga dikaitkan dengan peningkatan resiko autism. Selanjutnya, mari kita bahas tentang karakteristik anak dengan ASD. Karakteristik yang pertama yaitu anak dengan gangguan interaksi sosial. Anak dengan ASD mungkin memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin menunjukkan kurangnya minat pada interaksi sosial, kesulitan dalam memahami dan merespon ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan emosi orang lain. Karakteristik yang kedua yaitu masalah komunikasi. Banyak anak dengan ASD mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi. Mereka mungkin mengalami keterlambatan perkembangan bicara, kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa atau menggunakan bahasa secara repetitif dan terbatas. Karakteristik yang ketiga yaitu sensitivitas sensori. Anak dengan ASD sering menunjukkan minat dan perilaku yang terbatas, berulang, dan stereotip. Misalnya, mereka dapat fokus pada benda atau topik tertentu secara intens, melakukan gerakan yang berulang-ulang, atau mengikuti rutinitas yang sangat kaku. Kemudian, karakteristik yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam perubahan dan fleksibilitas. Banyak anak dengan ASD memiliki respon yang berbeda terhadap rangsangan sensori, seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Beberapa anak mungkin terlalu sensitif dan mudah terganggu, sementara yang lainnya mungkin tidak peka terhadap rangsangan tertentu. Selanjutnya, minat dan perilaku yang terbatas atau repetitif. Anak dengan ASD cenderung memiliki kesulitan dalam menghadapi perubahan atau transisi. Mereka mungkin menjadi cemas atau marah ketika rutinitas mereka terganggu dan mengalami kesulitan dalam mengubah pikiran atau perilaku mereka sesuai dengan situasi yang baru. Perlu diingat bahwa spektrum autism sangat luas dan setiap individu dengan ASD adalah unik. Beberapa anak dengan ASD mungkin memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik, sementara yang lain mungkin mengalami keterbatasan dalam hal berbicara. Selain itu, tingkat keparahan dan karakteristik ASD dapat berubah seiring dengan perkembangan anak. Dukungan, pendidikan khusus, terapi perilaku, dan terapi lainnya dapat membantu anak-anak dengan ASD mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Apa sih model pembelajaran yang tepat untuk anak ASD? Model pembelajaran yang pertama yaitu penggunaan visual. Anak-anak dengan spektrum autis seringkali merespon dengan baik terhadap stimulus visual.
Guru dapat menggunakan gambar, grafik, papan pesan visual, atau papan cerita untuk membantu anak dalam pemahaman dan komunikasi. Misalnya, menggunakan jadwal harian yang berisi gambar dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Model pembelajaran yang kedua yaitu struktur dan rutinitas. Menyediakan lingkungan yang terstruktur dan rutinitas yang jelas membantu anak dengan spektrum autis merasa aman dan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Guru dapat menggunakan jadwal yang disediakan secara visual untuk memberitahu anak tentang aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya, yaitu keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pembelajaran dan perkembangan anak sangat penting. Guru dapat memberikan panduan kepada orang tua tentang strategi yang dapat digunakan di rumah untuk mendukung perkembangan anak dengan spektrum autis. Kolaborasi antara guru dan orang tua akan membantu menciptakan konsistensi dalam pendekatan yang diterapkan. Kemudian ada diferensiasi dan individualisasi. Setiap anak dengan spektrum autis memiliki kebutuhan belajar yang unik. Guru di PAUD perlu memahami kebutuhan yang spesifik setiap anak dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Melalui diferensiasi, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan tingkat kesulitan agar sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian ada kolaborasi dengan tim multidisiplin. Kolaborasi antara guru dengan tim multidisiplin seperti terapis perilaku, terapis bicara, dan psikolog sangat penting. Tim ini dapat memberikan saran dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran dan perkembangan anak dengan spektrum autis. Berikut ada hal penting yang perlu kita ingat. Setiap anak dengan spektrum autis adalah individu yang unik. Jadi, strategi dan pendekatan pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan karakteristik anak tersebut. Dalam konteks PAUD, pendekatan yang penuh kasih, inklusif, dan mendukung akan membantu anak dengan spektrum autis dalam mengembangkan potensi mereka. Apa sih manfaat guru memahami penanganan yang tepat untuk anak yang berkebutuhan autis ini? Nah, manfaat guru mengetahui cara penanganan anak dengan spektrum autis di PAUD yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam. Guru yang terlatih dalam penanganan anak dengan spektrum autis akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, kebutuhan, dan tantangannya yang dihadapi oleh anak-anak dengan spektrum autis. Mereka akan memahami cara berinteraksi, belajar, dan berkembang dengan efektif sesuai dengan kebutuhan khusus anak-anak ini. Kemudian yang kedua, penggunaan metode dan strategi yang efektif. Guru yang terlatih dapat menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang efektif untuk anak-anak dengan spektrum autis. Mereka dapat menggunakan pendekatan visual, struktur, dan rutinitas yang jelas, serta penggunaan komunikasi alternatif untuk membantu anak-anak dalam pemahaman dan komunikasi. Selanjutnya, individualisasi pembelajaran. Setiap anak dengan spektrum autis adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan preferensi belajar yang berbeda. Guru yang terampil dapat melakukan diferensiasi dan individualisasi pembelajaran, menyesuaikan metode, materi, dan tingkat kesulitan anak dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung. Guru yang mengerti cara penanganan anak dengan spektrum autis dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Mereka dapat menyesuaikan lingkungan fisik dan sosial untuk mengurangi rangsangan yang berlebihan, menyediakan struktur dan rutinitas yang konsisten, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk anak-anak ini. Kolaborasi dengan orang tua dan tim multidisiplin. Guru yang terlatih dalam penanganan anak dengan spektrum autis dapat berkolaborasi dengan orang tua dan tim multidisiplin seperti terapis perilaku, terapis bicara, dan psikologis. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan saran yang penting untuk mendukung perkembangan dan kebutuhan anak secara holistik. Dalam keseluruhan, pengetahuan dan pemahaman guru tentang penanganan anak dengan spektrum autis di PAUD memberikan manfaat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, dan efektif. Hal ini membantu anak-anak dengan spektrum autis dapat mencapai potensi mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, serta merasa diterima dan didukung dalam proses pembelajaran mereka.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.